Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Suyadi, Magister Manajemen, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembangunan Pertanian. Sebelum kami masuk dalam diskusi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Fadila Audi Rahmat. Baiklah, kami akan langsung masuk ke dalam materi diskusi yang akan dibacakan oleh Kalista. Pada Kalista kami persilakan. Izinkan saya untuk membacakan materi tentang pembangunan pertanian. Latar belakang, Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian. Kontribusi signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja, khususnya di pedesaan. Tantangan rendahnya produktivitas, keterbatasan modal dan teknologi. Pembangunan pertanian harus mencakup peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Dibutuhkan dukungan pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan generasi muda. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan nasional? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian? 3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pertanian? Tujuan. 1. Pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah upaya sistematis meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani. 2. Meliputi peningkatan teknologi, pelatihan, kelembagaan, dan saran produksi. Fokus utamanya: 1. Ketersediaan pangan yang cukup dan aman. 2. Distribusi pembangunan merata hingga daerah terpencil. 3. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 4. Prinsip keberlanjutan menjadi landasan utama kebijakan pertanian ke depan. Peran pemerintah dalam pembangunan pertanian. 1. Pertanian daerah. Implementasi program berbasis kebutuhan lokal (BOTOM UP), mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor pertanian, perdagangan, infrastruktur. 2. Pemerintah pusat menyusun kebijaksanaan nasional, harga subsidi, jaminan pasar, menyediakan sarana produksi pupuk, benih, alat mesin pertanian, program kredit usaha rakyat, KUR, modal murah untuk petani. Pembangunan pertanian global. 1. Pembangunan iklim, menurunnya produktivitas. 2. Krisis air, degrasi tanah, harga pangan global tidak stabil, lokasi di Indonesia. 3. Lahan sempit, keterbatasan modal, rendahnya akses teknologi. 4. Petani kecil mendominasi, lemah dalam daya tawar dan pemasaran solusi. 5. Pertanian presisi, smart farming, pupuk organisasi. 6. Mekanisme dan sinergi antara sektor pertanian industri. 7. Menjaga hasil panen optimi tanpa merusak lingkungan. 8. Menekankan konservasi tanah air dan biodiversitas. 9. Sesuai prinsip SGD dan aspek ekonomi sosial dan lingkungan seimbang. 10. Perlunya teknologi ramah lingkungan. 11. Edukasi dan penyeluruhan bagi pertanian. 12. Sertifikat produksi GAP, Green Grocery. Disebut peran generasi muda dan pelatihan digital farming. Pemberdayaan pertanian dan akses modal. 1. Pinjaman ringan melalui KUR, koperasi dan LKM. 2. Pelatihan dan manajemen usaha tani dan agribisnis. 3. Penguatan kelembagaan petani. 4. Koperasi kelompok tani lembaga penyeluruhan. 5. Permudah distribusi, pembelian input dan akses pasar. 6. Perlunya pengawasan agar program tempat sasaran dan
berkelanjutan. Integritas industri dan pertanian. Sinergi hasil pertanian diolah jadi produk bernilai tinggi. Petani tak hanya memproduksi, tapi ikut dalam rantai nilai value chain. Contoh program Simatri di Bali yaitu integrasi tanam ternak didukung pemerintah daerah. Dukungan yang dibutuhkan infrastruktur, logistik dan irigasi, kemitraan industri pertanian, pelatihan SDM dan fasilitas ekspor. Kesimpulan, pembangunan pertanian memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Tujuannya produktivitas tinggi, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Perlu kebijakan yang tepat dan integratif, teknologi modern, keterlibatan generasi muda, kolaborasi antara pihak pemerintah, industri, dan masyarakat. Tantangan ke depan hanya bisa diatasi dengan kerjasama dan inovasi yang berkelanjutan. Itulah sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.